Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan kami. Session kali ini adalah memberikan solusi untuk orang yang ingin mengawali sesuatu, dalam arti istikharah, minta petunjuk kepada Allah untuk hal-hal yang dituju. Ingat para pemirsa, sebuah kehendak, satu kehendak itu tidak semuanya akan baik di belakangnya. Karena kehendak itu ada kalanya kehendak nafsu, ada kalanya kehendak Allah. Ada kalanya kehendak nafsu, ada kalanya kehendak jiwa, kehendak nurani. Kita tidak tahu mana yang kehendak nafsu dan mana yang kehendak nurani, kehendak jiwa. Mana yang dari nafsu dan mana yang dari naluri. Bahkan yang kehendak nurani sendiri, bukan nafsu, ini juga ada kalanya yang bersama dengan kehendak Allah, ada kalanya yang tidak bersama kehendak Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kita berkehendak, Anda berkehendak, tapi Allah lah yang merespon, merekomendasi kehendaknya. Berarti gimana? Maka jangan gegabah, jangan terburu-buru dalam menyikapi keinginan. Di antaranya solusi adalah dengan istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Anda ingin membuka satu toko dengan modal besar atau modal kecil. Kalau menurut rasio logika, baik tempatnya pinggir jalan raya, rame, belum tentu ini baik. Banyak yang dibuka dengan modal besar, tempatnya mentereng, ternyata berakhir pada kegagalan, ternyata malah ditumpuk dengan hutang. Banyak yang diawali dengan ketidakadaan, hanya dengan toko kecil, bambu, tapi bersama dengan kehendak Allah, akhirnya menjadikan besar, berkembang, dan terus berkah. Contoh lagi, Adit sudah besar, umur 25, kepengen menikah dengan satu perempuan. Ini belum tentu baik, walaupun cantik, mantap, pokoknya seneng saya. Yang sudah pacaran bertahun-tahun, banyak yang berakhir di meja pengadilan putus cerai, karena ternyata tidak bersama dengan kehendak Allah. Pemirsa, mungkin ada anaknya perempuan mau dipinang oleh seorang laki-laki. Jangan melihat kaya, jangan melihat pangkat, belum tentu bersama kehendak Allah. Kadang malah bermasalah. Ada yang diawali dengan permasalahan. Si laki-laki hanya modal sarung, santri biasa, bukan anak orang kaya, bukan anak kiai, tapi ternyata berlanjut rumah tangganya dengan penuh kebahagiaan dan keharmonisan. Langsung saja, mari kita awali semuanya dengan istikharah, meminta petunjuk kepada Allah, supaya perjalanan karir kita, perjalanan kehendak kita diawali dengan meminta petunjuk kepada Allah, meminta ridho kepada Allah, berjalan bersama pertolongan Allah, dan berakhir dengan ridho Allah dan keberkahan dari Allah. Di antaranya kita berawal dari sabda Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang punya kehendak sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat. Barang siapa yang punya kehendak sesuatu, mengawali sesuatu, belum jelas baik dan jeleknya, belum jelas gelap dan terangnya, maka lakukan sholat 2 rakaat. Falyarka rakaataini,
Setelah itu berdoa. Kalau doa sesuai tuntunan syariat, yakni doa istikharah, Allahumma inni astahiru bi ilmik wa astaqdiru bi qudratik ila akhirih. Ya Allah, saya meminta petunjuk kepadamu dengan ilmumu dan minta kehendak dari kehendakmu. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam, karena engkau yang maha tahu, saya tidak tahu apa-apa. Kalau menurut guru saya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdul An-Maksum, doa ini bisa dijalani dengan doa yang mampu. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Madura bisa, atau bahasa-bahasa yang lain bisa. Yang penting kita betul-betul niat minta petunjuk kepada Allah. Satu contoh bahasa Indonesia. Setelah kita sholat istikharah 2 rakaat, pertama sholat istikharah seperti biasa, niat usolli sunatan li istikharah lillahi ta'ala. Saya berniat sholat minta petunjuk kepada Allah 2 rakaat lillahi ta'ala. Setelah kabirau, kalau hafal, tidak usah kabirau. Fatihah, kalau hafal rakaat pertama membaca kul ya ayyuhal kafirun. Tidak hafal juga tidak apa-apa. Yang dia hafal apa? Rakaat kedua, setelah Fatihah baca Al-Ikhlas, Kulhu. Selesai salam berdoa, ya Allah, saya meminta petunjukmu ya Allah dengan ilmumu, karena saya tidak tahu apa-apa, engkau yang maha tahu. Dan saya minta kehendak baikmu ya Allah, karena saya tidak bisa apa-apa, bahkan yang baik untuk saya pun saya tidak tahu. Ya Allah, ini poinnya, ya Allah, seandainya saya melakukan ini, di batin isinya apa? Nikah dengan dia, atau membangun toko, atau bekerja ini, atau pergi ke luar negeri, ke Hong Kong, Saudi, yang lain, macam-macam lah. Kalau engkau memintakan petunjuk untuk anak jenengan, ya Allah, seandainya anak saya dinikahi oleh ini atau nikah bersama ini, terserah. Lanjut, seandainya saya melakukan ini, membangun ini, anak saya dinikahi ini, baik menurutmu untuk saya dunia akhirat saya, untuk saya urusan ekonomi dan keluarga saya. Ya Allah, berilah petunjuk baik ya Allah, berilah petunjuk baik. Dan gampangkanlah ya Allah, serta ridhoilah, serta berkailah. Seandainya kok tidak baik menurutmu untuk saya dunia akhirat saya dan keluarga saya ya Allah, maka palingkanlah saya darinya dan jauhkan saya darinya ya Allah. Kuatkan hati saya dan berikanlah saya keberkahan dimanapun berada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Langsung baca suratul Fatihah. Ini yang perlu dicatat dalam sunnah, tidak ditambahkan, ini tambahan dari guru saya. Baca Fatihah, Al-Fatihah sebanyak 313. Berapa? 313. Jumlah para rasul, jumlah sahabat yang ikut perang Badar yang menang, dan jumlah prajuritnya Nabi Nuh ketika melawan jumlah prajurit Nabi Nuh yang melawan Nabi Daud yang melawan Raja Jalut. 313. Terus Fatihah sampai selesai 313. Doa kembali seperti tadi boleh. Ya Allah, seandainya saya melakukan ini engkau ridhoi, untuk kebaikan saya, keluarga saya, dunia akhirat saya, gampangkanlah dan dekatlahkan pada saya, berkailah dimanapun saya berada. Seandainya engkau tidak ridho, jelek menurutmu untuk saya, keluarga saya, rumah tangga saya, dan dunia akhirat saya, ya Allah, palingkanlah pada saya, jauhkanlah saya darinya, dan selalu berkailah saya. Terus setelah itu tidur seperti tidurnya mayit, kepala di utara sambil menghadap ke barat. Sambil menunggu terlelap, hentikan aktivitas semuanya, apapun hentikan. Kita jalani dengan berzikir, kita jalani terus dengan berzikir. Insya Allah di dalam tidur Anda akan bermimpi. Apa yang menjadi program Anda itu berikan isyarat oleh Allah. Seandainya mau nikah, biasanya membeli baju. Bajunya baik, enak dipakai, dibuat kerja enak, dibuat ngimami enak, berarti istikharahnya jempol. Lanjut. Tapi kalau ternyata beli baju nggak enak, sewesek, nggak pewantes, padahal bagus, tapi kok orang di mana-mana ngelek itu nyaci, jangan. Kayak berjalan di atas jatuh gedebuk, jangan. Berjalan sudah sampai atas ternyata jatuh gedebuk, jangan. Berarti isyarahnya
jelek. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Selamat menjalankan seluruh problem, seluruh masalah bisa dengan istikharah ini. Saya ijazahkan dengan panjenengan semua kepada panjenengan semua dari guru-guru saya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.